Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 816. Telepon dari Jackson. Manajer Danny dan yang lainnya, termasuk Chris dan Danu, merasa seolah sedang bermimpi. Sebagian besar orang malah berpikir apakah Adam sedang demam sehingga otaknya terbakar? Siapapun tidak menyangka grup yang mandar akan datang untuk meminta maaf kepada Valentino. Kekuasaan Rice Real Estate memang besar, tapi kekuasaan itu tidak cukup besar di hadapan grup Yamandar yang merupakan raja kota Vero. Akan tetapi, kenapa sekarang malah menjadi Leno yang berkuasa? Adam tidak ada waktu untuk memedulikan pendapat orang lain. Dia mendorong John, lalu membisikkan sesuatu. John menggertakkan giginya. Akhirnya, dia berkata dengan enggan. Tuan Valentino, maafkan saya. Saya tidak seharusnya mencari masalah dengan Anda. Mohon Anda memaafkan saya dan melepaskan keluarga kami. Pada saat ini, John dan Adam berlutut meminta maaf kepada Valentino. Semua orang kaget melihat ini, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Seandainya kalau ada orang yang bercerita bahwa Adam dan John telah berlutut dan meminta maaf kepada seseorang, mereka tidak akan mempercayainya. Namun, fakta berbicara lebih keras saat dilihat oleh mata dan bukan didengar oleh telinga. Sekarang mereka sedang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Fakta ini tidak bisa dimanipulasi oleh pihak manapun. Banyak yang kaget melihat ini. Pandangan mereka terhadap Leno berubah dan mulai menatap Leno dengan kagum dan hormat. Pemuda yang penampilannya biasa ini justru adalah tokoh besar yang bisa melihat dan mengetahui segalanya. Akan tetapi, saat mendengar permintaan maaf Adam dan John, Valentino malah mengerutkan dahinya. Untuk beberapa saat, dia tidak menjawab apa-apa. Valentino berpikir apakah keduanya ini sedang bersandiwara. Namun, Valentino benar-benar tidak bisa menebak alasan Adam berlutut meminta maaf kepadanya. Tuan Valentino, saya yakin orang besar seperti Anda tidak akan mengingat kesalahan orang lain di masa lalu. Bisakah Anda membebaskan keluarga kami? Adam mendongak secara perlahan, menatap Valentino dengan wajah memohon. Tepat pada saat ini, ponsel Valentino berdering. Valentino melihat Adam sekilas, lalu mengeluarkan ponselnya. Sebuah nomor yang tidak dikenal muncul di layar ponsel Valentino. Kalau dilihat dari nomornya, sepertinya ini adalah panggilan pengalihan. Valentino ragu sejenak, tapi kemudian dia berjalan ke samping dan menerima panggilan tersebut. Adam dan John masih berlutut di tanah. Sementara yang lain juga masih berdiri di sana bergeming. Mereka ingin melihat bagaimana penyelesaian masalah ini. Valentino mengangkat panggilan tersebut, tapi tidak bersuara. Dia menunggu sang penelpon yang berbicara. Halo, ini Jackson. Tiba-tiba, terdengar suara yang tidak asing bagi telinga Valentino. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Jackson diucapkannya dengan formal. Seolah-olah dia tidak yakin siapa yang sedang dia hubungi. Begitu mendengar suara ini, Valentino merasa gugup. Apakah kemunculannya di publik akhir-akhir ini telah diketahui oleh orang lain yang di luar kota Vero? Valentino tidak yakin, dia merasa mungkin Jackson salah sambung. Makanya Valentino tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan mengatur pernapasan agar napasnya terdengar ringan. Di ujung telepon, Jackson terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu bisa mendengar suaraku, mohon ketuk ponsel ini 2 kali." Valentino tertegun. Lalu, dia mengetuk ponselnya 2 kali. "Masalah grup Yamandar adalah hadiah dariku. Apakah aku sudah mendapatkan kepercayaanmu?" kata Jackson sambil tertawa dengan penuh arti.
Valentino langsung paham maksud Jackson. Tidak mudah menghadapi grup Yamandar jika hanya dengan mengandalkan kekuasaan grup global. Pantas saja Adam sampai membawa John untuk datang minta maaf kepada Valentino. Begitu memikirkan hal ini, Valentino pun menggeleng-geleng kepalanya. Karena Jackson yang melakukan ini, itu berarti Jackson sudah mengetahui keberadaan Valentino. Kalau Jackson ingin melawan Valentino, dia sama sekali tidak perlu melakukan hal lain. Dia cukup menyampaikan kepada keluarga Wijaya kalau Valentino masih hidup. Tuan Jackson, sapa Valentino. Tuan Valentino, aku tahu kamu pasti masih hidup. Jackson langsung bersemangat ketika mendengar suara Valentino. Terima kasih atas segala yang sudah kamu lakukan di kota Neo. Aku akan selalu mengingatnya. Ucap Valentino dengan nada serius. Hahaha. Ternyata ini benar-benar Tuan Valentino. Meskipun Tuan tidak berada di kota Neo, Tuan mengetahui situasi di sana. Jackson tertawa, dia merasa sangat senang. Dia telah mengorbankan banyak hal untuk Valentino, makanya dia ingin mendapatkan balasan yang sesuai. Kalau Valentino bisa mengetahui situasi di kota Neo, itu berarti kekuasaan Valentino belum hilang. Valentino masih memiliki kekuasaan adalah akhir yang ingin dilihat Jackson. Baiklah, Tuan Valentino. Sekarang bukan waktunya mengenang masa lalu. Sekarang aku sedang menggunakan telepon satelit untuk menghubungimu, jadi tidak akan ada riwayat panggilan. Maka dari itu, kamu tidak perlu khawatir panggilan ini akan diketahui orang lain. Alasan aku menghubungimu adalah karena grup global menguasai sebagian besar saham di Asosiasi Barang Antik. Demi menghindari rasa ketidaknyamanan Valentino, Jackson pun memberi penjelasan singkat. Tidak apa-apa. Lanjutkan saja, Tuan Jackson. Jawab Valentino. Baiklah. Tanpa perlu memperpanjang topik, aku ingin mengatakan bahwa ada dua pilihan yang akan dijalani oleh grup Yamandar. Pertama, kamu menerima permohonan maaf mereka. Atau kedua, kamu lanjutkan pencapaian kemenanganmu dengan membubarkan grup Yamandar lalu mengambil alih perusahaan mereka. Setelah itu, akan ada orang-orang dari grup global cabang kota Vero yang akan bergabung dengan anak buahmu. Tapi, kita tidak membutuhkan perusahaan itu. Mengenai pilihan ini, hak untuk memilih ada di tangan Tuan Valentino. Kata Jackson. Terima kasih, Tuan Jackson. Ucap Valentino sambil menganggukkan kepala. Tidak masalah. Aku tahu rencana Tuan Valentino. Di kota Vero, kamu tidak perlu ragu untuk bertindak. Meskipun kami tidak bisa mengganggu gugat lingkaran kekuasaan tertinggi kota Vero, grup global cabang kota Vero akan menepati janjinya. Kali ini aku akan diam-diam membantu Tuan Valentino untuk menguasai kota Vero. Tapi untuk masalah yang lain, kami tidak bisa membantu Tuan Valentino. Lagi pula, keluarga Wijaya kota Kamar. Jackson ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Valentino mengangguk, lalu berkata, Tuan Jackson, terima kasih banyak sudah melakukan ini semua. Ucapan Valentino tulus. Sangat sedikit orang yang berani menghadapi ataupun menentang keluarga Wijaya kota Kamar. Namun, Jackson sudah membuat keputusan ini. Hal ini sangat mengejutkan Valentino. Mengenai alasan kenapa aku bersedia membantu Tuan Valentino, akan kuberitahu saat kita bertemu. Ujar Jackson dengan nada serius. Baik. Ucap Valentino dengan singkat sambil menganggukkan kepala. Tuan Valentino, lebih baik kamu segera mengurus masalah grup Yamandar. Kalau dalam waktu 5 menit kamu tidak menghubungiku, grup Yamandar kota Vero akan kami bubarkan. Selain itu, setelah urusan ini selesai, ada hal lain yang ingin aku sampaikan padamu. Jackson ragu sejenak, tapi dia memilih untuk mengatakannya. Kalau Jackson menceritakan apa yang sedang terjadi di kota Neo,
mungkin hal ini akan mengacaukan rencana Valentino. Akan tetapi, masalah seperti ini tidak bisa disembunyikan dari Valentino. Kalau tidak, hal ini akan merenggangkan hubungan keduanya. Makanya, Jackson merasa Valentino berhak mengetahuinya. Baiklah, jawab Valentino, lalu dia menutup telepon. Saat Valentino kembali, semua mata tertuju kepadanya. Sementara Valentino yang sekarang merasa sangat percaya diri. Bab 817 harus dibubarkan. Sebelumnya Valentino tidak percaya diri karena dia tidak tahu kenapa Adam melakukan hal seperti ini. Dia mengira mereka sedang bermain trik. Sekarang dia sudah memahami semua masalahnya, jadi tentu saja Valentino sangat percaya diri. Valentino melirik kedua orang itu, lalu berkata, "Berdirilah." Saat mendengar itu, Adam merasa senang. Dia menatap Valentino dan bertanya dengan emosional. "Tuan Leno, Anda telah memaafkan kami." Semua orang juga menatap Valentino dengan berbagai macam ekspresi. Mereka ingin mengetahui apa keputusan Valentino. "Haha!" Valentino tertawa dengan penuh arti. Sorot matanya tampak mengejek. Ketika melihat tatapan mata Valentino, Adam dan John merasa bagaikan tersambar petir. Mereka lumayan bisa membaca sikap orang lain. Dari tampang Valentino, dia sama sekali tidak mempunyai niat untuk melepaskan mereka. "Tuan Leno, kami bahkan sudah berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Anda harus melepaskan grup Yamandar. Kami tidak bisa hidup tanpa grup Yamandar." Mohon Adam kepada Valentino. Adam yang sekarang sama sekali tidak seperti seorang CEO. Dia berlutut di lantai sambil menangis. Penampilan menyedihkannya itu membuat orang yang melihatnya merasa kasihan. Valentino melihat Adam dengan datar. Hatinya tidak tergerak sedikit pun. Belas kasihan adalah perasaan paling tidak berarti. Terlebih lagi, Valentino yang sekarang bukan lagi Valentino yang dulu di kota Nio. "Kamu boleh memilih untuk meminta maaf padaku, tapi aku juga boleh memilih untuk tidak memaafkan kamu. Kalian masih ada waktu untuk meninggalkan kota Vero," ujar Valentino dengan tenang. "Kamu?" John segera berdiri, tatapan matanya terlihat sangat garang. Valentino tertawa sinis di dalam hati. Saat melihat tampang John yang seperti ini, dia tahu kalau John tidak ikhlas meminta maaf. John hanya bertindak karena terpaksa. Orang seperti ini masih ingin Valentino memaafkannya? Tidak mungkin. Valentino sudah terlalu sering dirugikan karena melepaskan orang-orang jahat ini. "Dasar brengsek! Berlutut sekarang juga!" maki Adam sambil menahan John. Kemudian, Adam buru-buru melihat Valentino dan berjalan ke arah pria itu dengan menggunakan lututnya. "Tuan Leno, kami benar-benar tidak tahu diri. Mohon lepaskanlah kami." Setelah Adam mengatakan itu, dia langsung bersujud kepada Valentino. Semua orang kembali tercengang. Adam, seorang CEO grup Yamandar, telah bersujud untuk meminta maaf kepada Valentino di hadapan semua orang. Sebenarnya siapa pemuda bernama Leno Wijaya ini? "Hai MPH, tidak perlu banyak bicara lagi. Hari ini juga aku mengumumkan kepada seluruh kota Vero kalau grup Yamandar harus dibubarkan." Begitu Valentino mengatakan itu, semua orang langsung tercengang. Dia bahkan tidak menerima permintaan maaf walau orang lain sudah berlutut. Ternyata Leno ini begitu kejam. Setelah itu, Valentino berbalik dan mau masuk ke Rice Real Estate. Riz dan Danu tentu saja sama sekali tidak keberatan mengenai keputusan Valentino. Mereka pun segera mengikuti Valentino. Mereka juga sudah menebak isi pikiran Valentino. Valentino menghukum grup Yamandar sebagai contoh untuk orang lain dan untuk menunjukkan wibawanya.
Siapapun tidak akan menyangka grup Yamandar yang awalnya ingin menghukum Rice Real Estate sebagai contoh malah berakhir menjadi perusahaan yang dihukum. John tiba-tiba berdiri lalu menunjuk Valentino sambil membentak. Leno! Jadi orang tidak boleh terlalu kejam atau hidupmu akan susah. Kamu jangan terlalu arogan. Kamu pikir aku peduli tentang itu? Naif sekali. Valentino tertawa sinis sambil berjalan masuk ke Rice Real Estate dengan tangan diletakkan di belakang. Dia langsung naik ke atas. Ucapan Valentino mengejutkan banyak orang. John masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sudah diusir keluar oleh Satpam Rice Real Estate. Para penonton di sekitar pun bubar. Apa kita juga harus meminta maaf kepada Tuan Leno? Kata seorang eksekutif Rice Real Estate dengan hati-hati. Iya, kita harus meminta maaf karena kita memang bersalah. Aku rasa dengan identitas Tuan Leno, dia pasti tidak peduli dengan kata-kata kita, kan? Ada orang yang merasa mereka harus meminta maaf, tapi ada juga orang yang merasa tidak perlu. Manajer Danny menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak peduli Tuan Leno membutuhkannya atau tidak, kita tetap harus menunjukkan sikap kita. Di dalam kantor, Valentino sedang duduk di kursi sambil memikirkan sesuatu. Kemudian dia baru perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Walaupun Riz dan Danu heran bagaimana Valentino bisa mengalahkan grup Yamandar, mereka cukup pintar untuk tidak banyak bertanya. Mereka sudah lama mengikuti Valentino dan menyadari kalau Valentino adalah orang yang sulit ditebak. Jadi, mau sehebat apapun tindakan Valentino, mereka hanya bisa merasa kagum padanya. Valentino mendongakkan kepalanya, melihat Riz dan berkata, Pak Riz, nanti akan ada orang datang untuk urusan pengambilan alih. Kita akan menelan grup Yamandar. Aku mengerti, Tuan Valentino. Riz menganggukkan kepalanya dengan serius. Danu, bantu Pak Riz untuk mengambil alih grup Yamandar, nanti aku akan memberikan kalian modal lagi. Aku juga akan mencarikan partner yang kuat, modal yang cukup dan koneksi untuk kalian. Bagaimanapun juga, aku harus memiliki kota Vero. Saat Valentino mengatakan itu, nada suaranya terdengar sangat percaya diri. Dalam situasi seperti ini, Valentino yang sudah memiliki bantuan grup global merasa semuanya menjadi mudah dan kekuatannya juga telah bertambah. Riz dan Danu terus menganggukkan kepala mereka, yang berarti mereka akan melaksanakan perintah Valentino. 5 menit kemudian, telepon dari Jackson masuk. Valentino melangkah masuk ke ruang istirahat, kemudian menerima panggilan tersebut. Tuan Valentino, aku tidak akan berbasa-basi. Hal yang ingin kubicarakan berkaitan dengan kota Neo. Aku tidak tahu apakah kamu mengetahuinya atau tidak, tapi aku rasa seharusnya kamu tidak tahu. Jadi, aku harus memberitahumu. Begitu panggilan tersambung, Jackson langsung masuk ke inti pembicaraan. Setelah mendengar perkataan Jackson, Valentino tiba-tiba merasa gugup. Dia segera bertanya, apa yang telah terjadi di kota Neo? Jenny sudah turun dari gunung, tapi Angel masih di gunung. Selain itu, kini Jenny sudah bersama Nick dan pergi ke Flyhawk Mansion milik Nick. Nick dikelilingi banyak pengawal, jadi orangku tidak bisa mendekatinya. Aku juga tidak tahu bagaimana situasi sekarang. Ujar Jackson dengan cepat. Apa? Valentino terkejut sekali. Kenapa Jenny turun dari gunung? Villa Cloud adalah tempat pribadi milik grup global. Bahkan Nick pun tidak akan berani bertindak terlalu semena-mena. Maka itu, Jenny aman di Gunung Cloud. Akan tetapi, kenapa dia mau turun dari gunung? Bukankah ini sama saja dengan masuk ke mulut harimau? Jangan-jangan Nick sudah bertindak untuk menghadapi Angel dan adiknya. Nick pasti sudah melakukan sesuatu. Otak Valentino sudah memikirkan ribuan kejadian yang membuatnya merasa sangat gelisah. Dia mengkhawatirkan Jenny dan juga Angel.
karena Nick sudah memutuskan untuk bertindak, dia pasti juga tidak akan melepaskan Angel. Tuan Valentino, bisa jadi ibu mertuamu juga mendukung akan hal ini. Ini yang kudengar dari orang lain. Setelah itu, Jackson diam sebentar. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah keluarga Valentino. Jackson merasa segan berbicara terlalu banyak. Ketika mendengar itu, tangan Valentino langsung terkepal kencang. Bab 818, Keputusan. Akhirnya Valentino sudah mengerti isi pikiran Mary yang sebenarnya. Mary memikirkan segala cara dan bahkan tidak memedulikan nyawa Valentino akan terancam agar Angel pulang ke kota Neo, tidak hanya supaya Angel meninggalkan Valentino. Sekarang sepertinya tujuan Mary dari awal adalah mendekati Nick dengan menggunakan Angel. Tuan Valentino, aku hanya memberitahumu mengenai hal-hal ini. Ada beberapa hal tidak pantas untukku terlalu ikut campur. Walaupun grup global bertindak, kami juga tidak berani melakukan apa-apa kepada Nick. Palingan kami hanya bisa mengulurkan waktu. Ujar Jackson, lalu dia menghela napas. Bagaimanapun juga, Nick adalah anggota keluarga Wijaya Kota Kamer. Bahkan grup global tidak berani bertindak terlalu lancang karena identitasnya. Aku mengerti. Valentino menganggukkan kepalanya. Dalam hati, dia sedang berusaha menahan amarahnya. Dia marah kepada Mary dan juga Nick. Valentino sangat memahami sifat Nick. Kalau Valentino terus membiarkan Nick seperti ini, Jenny dan Angel akan dalam bahaya. Dengan kata lain, selama Nick masih di kota Neo akan selalu dalam bahaya. Valentino terdiam selama 1 menit, lalu dia menghela napas dan berkata, Tuan Jackson, aku akan kembali ke kota Neo sekarang juga. Tuan Valentino, itu bukan keputusan yang bijak. Jackson tidak menasihati Valentino, dia hanya mengatakan isi pikirannya yang sebenarnya. Dengan kekuatan Valentino yang sekarang, dia sama sekali tidak bisa melawan Nick kecuali dia memanggil kembali semua anggota asosiasi Valentino Empire ke kota Neo. Akan tetapi, semua ini memerlukan waktu. Kalau mereka menunggu semua anggota asosiasi Valentino Empire kembali, nanti situasi Jenny sudah tidak dapat diprediksi. Keputusanku sudah mutlak, ucap Valentino sambil menggertakkan giginya. Jackson terdiam untuk beberapa detik, kemudian berkata, Kalau begitu, aku akan berusaha keras membantumu menahan Nick. Setelah Valentino mendengar itu, dia mematikan panggilan lalu berjalan keluar. Ketika Rhys dan Danu melihat Valentino berjalan keluar, mereka yang hendak mengatakan sesuatu langsung tertegun. Kini raut wajah Valentino terlihat amat masam, auranya juga terasa sangat menyeramkan. Seakan-akan di dalam tubuh Valentino terdapat seekor monster buas yang sudah mau keluar. Aura menyeramkan Valentino membuat orang takut. Kak Valentino, kamu! Danu langsung berdiri. Kumpulkan semua anggota dan suruh mereka ke gedung kosong yang di pinggiran kota. Kita kembali ke kota Neo malam ini juga. Setelah Valentino mengucapkan itu, dia langsung berbalik lalu berjalan menuju ke lantai bawah. Keputusan ini memang sangat gegabah. Akan tetapi, sekarang Valentino sudah tidak memiliki banyak waktu. Wush! Saat Valentino membuka pintu, manajer Danny dan lainnya sedang berdiri di luar pintu sambil membungkuk. Tuan Leno mengenai hal sebelumnya. Melihat Valentino sudah keluar, para manajer ini hendak mengatakan sesuatu. Namun, Valentino bahkan tidak melirik ke arah mereka sedikit pun dan langsung berjalan melewati mereka. Kak Valentino, kamu! Kedua mata Danu langsung melebar. Rhys terdiam, kemudian berkata, Ada yang aneh dengan Tuan Valentino. Kita kumpulkan orang dulu. Danu menghela napas.
Kemudian dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai mengumpulkan para anggota. Rhys juga langsung memerintah bawahannya untuk menelpon orang. Sekarang Rhys merasa sangat kagum pada Valentino. Dulu saat masih di kota Neo, Rhys bahkan berpikir kalau saja bukan karena Valentino memiliki latar belakang keluarga Wijaya kota Kamer, grup Kingston mungkin sama sekali tidak akan kalah kepada Valentino. Akan tetapi, Rhys merasa sepertinya dulu dia berpikiran terlalu sederhana dan meremehkan Valentino. Di kota Vero, Valentino tidak memiliki koneksi apapun dan hubungan dengan keluarga Wijaya kota Kamer. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan kalau Valentino memulai segalanya dari awal. Namun, hanya dalam waktu yang singkat, Valentino sudah sekali lagi mengumpulkan kekuatannya. Dari mengenal tuan muda grup Bowie dan nona muda keluarga Lowell, lalu menjadi anggota kehormatan asosiasi barang antik seumur hidup. Ketika menghadapi grup Yamandar yang dikenal sebagai penindas lokal, Valentino langsung membubarkan grup Yamandar dengan sangat mudah. Rhys telah menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri. Rhys merasa sangat beruntung bisa bekerja untuk orang yang begitu hebat seperti Valentino. Semua ini adalah berkah baginya. Maka itu, walaupun Valentino akan menerjang ke dalam bahaya, Rhys juga akan mengikutinya tanpa merasa bimbang sedikitpun. Saat mereka berdua sedang menelpon satu persatu anggota, banyak tempat di kota Vero langsung bertindak. Setiap mobil dan orang pun menuju ke gudang kosong yang terletak di pinggiran kota. Malam ini banyak hal yang terjadi di kota Vero. Setiap kejadian lebih heboh dibandingkan dengan sebelumnya. Pertama, gedung pusat grup Yamandar dihancurkan orang. Kemudian grup Yamandar dan Rice Real Estate pun mulai berperang. Ketika semua orang mengira Rice Real Estate sudah mau dihancurkan, Ada malah berlutut di depan gedung Rice Real Estate dan bersujud untuk meminta maaf kepada Leno. Setelah itu, sebuah kekuatan misterius yang kuat langsung memusnahkan grup Yamandar. Sebelum yang lainnya sempat mencerna kejadian-kejadian sebelumnya, banyak tempat di kota Vero terjadi hal-hal aneh lagi. Awalnya mereka mengira apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kemusnahan grup Yamandar adalah Valentino akan menggemparkan kota Vero dengan identitas Leno Wijayanya. Namun, mereka lagi-lagi salah. Setelah menangani grup Yamandar, Valentino seolah-olah menghilang tanpa jejak. Dia sama sekali tidak melakukan apa-apa lagi. Bahkan beberapa orang berkuasa yang ingin berteman baik dengan Valentino tidak dapat menemukan keberadaan Valentino. Namun entah kenapa, orang-orang berkuasa ini mempunyai firasat kalau kini kota Vero hanya tampak tenang di permukaan. Padahal sebenarnya badai yang sangat besar sedang membentuk. Pada anggota sedang bergegas pergi ke gedung kosong di pinggiran kota. Bulan yang terang menggantung di atas langit. Malam perlahan-lahan menggelap. Di kota Neo. Setelah Jenny berantam dengan Mary, dia duduk di kursi dan melamun. 1 jam lebih telah berlalu, Jenny masih belum juga bergerak. Dia sedang memikirkan berbagai hal, pikirannya terasa sangat kacau. Hehe, Kak Angel, oh, salah. Jenny? Haha. Tiba-tiba seseorang membuka pintu kamar. Nick mabuk sampai semua mukanya merah. Dia berjalan masuk dengan terhuyung-huyung. Sorot matanya terlihat berbahaya. Dia berjalan sambil melonggarkan dasinya dan terlihat tidak sabar. Jenny terkejut dan langsung berdiri. Dia menatap Nick dengan tajam. Meskipun Jenny terlihat acuh tak acuh, sebenarnya dalam hati dia merasa sangat gugup. Jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Tapi nanti kamu yang akan memakanku, haha. Saat melihat tampang Jenny, Nick pun tertawa terbahak-bahak. Malam ini, karena ada Jenny, Nick sengaja tidak minum terlalu banyak. Jadi, meskipun kepalanya sedikit pusing, Nick masih termasuk sadar. Dia tidak minum sampai benar-benar mabuk dan tak sadarkan diri. Bukankah kamu ingin menjadi tameng kakakmu? Kalau begitu,
Kamu seharusnya tahu kalau hal ini akan terjadi. Kamu akan melakukan hal yang untuk sementara tidak bisa dilakukan oleh kakakmu. Untuk saat ini, kakakmu tidak bisa melayaniku, jadi kamu yang akan menggantikannya. Seulah senyuman licik tersungging di bibir Nick, kemudian dia langsung berjalan mendekati Jenny. Bab 819, Melawan. Jenny menggertakkan giginya sambil berjalan mundur. Mau lari kemana? Nick tidak ingin membuang-buang waktu dan langsung memeluk Jenny. Minggir! Saat ini Jenny merasa sangat jijik, dia pun langsung mendorong Nick. Jenny tiba-tiba teringat akan Valentino. Ketika berhadapan dengan Valentino, Jenny bersedia untuk memeluk Valentino. Namun, pria lain selain Valentino membuat Jenny merasa sangat jijik. Ketika Nick didorong oleh Jenny hingga menjauh, tatapan matanya langsung menjadi sinis. Kamu cari mati, ya? Kamu ingin sekali aku bertindak kasar padamu. Nick menatap Jenny dengan tajam. Jenny balik menatap Nick. Dia terpaksa berkompromi untuk saat ini. Dia pun berkata, Aku belum mandi. Untuk apa mandi? Orang-orang bodoh di film itu bukannya langsung melakukannya, tapi malah membiarkan wanita mereka pergi mandi. Begitu si wanita pergi mandi, pasti terjadi sesuatu pada si pria. Aku tidak bodoh. Kita lakukan dulu, setelah itu kamu baru pergi mandi. Setelah Nick mengatakan itu, dia langsung menerkam Jenny. Jenny tidak sempat melawan. Nick langsung melingkarkan lengannya di pinggang Jenny. Lepaskan aku! Jenny terus-menerus meronta untuk menyingkirkan Nick. Haha, melawanlah. Semakin kamu melawan, aku merasa semakin senang. Nick tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya dan hendak melakukan sesuatu. Jenny menggertakkan giginya. Kemudian dia tiba-tiba berbalik dan menghantam kepalanya ke dinding. Aku tidak akan membiarkanmu meskipun aku harus mati. Maki Jenny. Haha. Mati sana. Setelah kamu mati, aku akan pergi ke Gunung Cloud sekarang juga, menghabisi 10 pengawal di sana, lalu menculik kakakmu. Seulah senyuman sinis tersungging di bibir Nick, kemudian dia tertawa. Nick sama sekali tidak panik dengan tindakan Jenny. Sudah banyak sekali wanita setia yang ingin bunuh diri di kamar ini. Akan tetapi, begitu Nick mengancam mereka dengan keluarga mereka atau yang lain, itu selalu berhasil mendiamkan wanita-wanita itu. Nick sangat bangga akan hal ini. Dia merasa dia sudah mengetahui rahasia sifat manusia. Begitu dia mengancam dengan menggunakan kelemahan lawannya, semuanya akan berjalan dengan lancar. Kenyataannya memang begitu. Begitu mendengar ucapan Nick, seluruh tubuh Jenny membeku. Dia juga sudah berhenti meronta. Benar juga. Tadi Jenny terlalu emosional sehingga dirinya lupa kenapa dia bersedia turun dari gunung. Dia melakukannya demi melindungi Ang-il dan David. Mati itu mudah. Kalau Jenny mati, dia memang sudah terlepas dari penderitaan ini. Akan tetapi, bagaimana dengan keluarganya? Ketika memikirkan ini, hati Jenny pun terasa hampa, keputusasaan menyelimuti hatinya. Tepat pada saat ini, Jenny semakin mengerti maksud kata-kata Mary. Lebih baik mati daripada hidup. Dia juga memahami satu kebenaran lagi. Ketika kamu tidak berdaya dan diinjak oleh orang lain, kamu bahkan tidak mempunyai hak untuk mati. Jenny pasrah, kemudian dia perlahan-lahan menjadi diam dan merasa tenang. Dia akan menerima nasibnya. Terkadang, kamu harus menerima nasibmu. Kalau menyerahkan dirinya dapat ditukarkan dengan keamanan Ang-il dan David untuk selamanya, maka Jenny tidak akan ragu sedikit pun. Hei, coba benturkan kepalamu, Jenny. Nick tertawa sinis,
Dia mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Jenny. Jenny tidak mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan Nick mengelus pipinya. Dia seakan-akan sudah mati dan tidak melawan lagi. Cahaya di matanya pun sudah redup. Pada saat ini, Jenny terlihat sangat putus asa. Namun, Nick sama sekali tidak peduli. Dia tidak perlu mendapatkan hati wanita manapun, dia hanya perlu mendapatkan tubuh mereka. Ayo, sini! Haha! Nick melepaskan dasinya dan membuka kancing kerahnya. Kemudian, dia memeluk Jenny lagi. Sedangkan Jenny hanya membeku. Dia berdiri diam di tempat, tidak mengelak maupun menghindar. Bam! 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 Pada saat ini, tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu kamar. Nick langsung menoleh, dia marah-marah dengan mata terbelalak. Aku sudah bilang berapa kali? Ketika aku sedang bersama wanita, siapapun tidak boleh menggangguku. Walaupun langit runtuh, kalian harus menahannya dan biarkan aku menyelesaikan aktivitasku dulu. Orang di luar pintu sudah berhenti menggedor. Kemudian terdengar suara Marco yang berkata, Tuan Muda Nick, ada masalah besar. Begitu mendengar suara Marco, Nick merasa sedikit lebih sadar. Bagaimanapun juga, di kota Neo, Nick mengandalkan Marco untuk merencanakan semuanya. Keberadaan Marco seperti seorang penasihat perang. Sekarang Marco bahkan berkata ada masalah besar. Itu berarti seharusnya benar-benar telah terjadi masalah serius. Masuk! Ucap Nick sambil mengernyit. Baik, Tuan Muda Nick. Jawab Marco, lalu dia membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar. Nick melirik Jenny sekilas dan berkata dengan kesal. Ada apa? Cepat katakan. Penanggung jawab grup global telah datang. Bisik Marco, sorot matanya terlihat serius. Bagaimanapun juga, kekuatan grup global benar-benar tidak boleh diremehkan. Apa? Grup global? Untuk apa mereka datang ke sini? Nick terkejut mendengar itu. Dia tidak pernah menyangka orang grup global akan mencarinya. Karena masalah Angel, hubungannya dengan grup global tidak baik. Saya tidak tahu. Katanya dia ingin mendiskusikan satu bisnis besar dengan Tuan Muda Nick. Jadi, Tuan Muda Nick, saya merasa ini adalah sebuah kesempatan. Usul Marco. Bisnis besar? Aku tidak mau. Usir mereka. Dulu grup global mempunyai hubungan yang baik dengan Tommy. Sialan. Aku langsung emosi begitu memikirkannya. Makin Nick dengan alis berkerut. Saat Jenny yang raut wajahnya tadi terlihat kosong dan pasrah mendengar nama Tommy, sorot matanya yang redup tiba-tiba kembali bersinar. Dia yang tadinya diam perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Marco menasihati. Tuan Muda Nick, grup global memang sangat kuat. Kalau kita bisa bekerja sama dengan grup global, Anda akan dihargai oleh keluarga. Akan tetapi, Nick sama sekali tidak mau mendengarnya. Aku tidak mau bekerja sama dengan mereka. Aku adalah Kaisar Kota Neo. Untuk apa aku bekerja sama dengan mereka? Selain itu, apa gunanya dihargai oleh keluarga? Usir saja mereka. Kata Nick sambil mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Marco pun bimbang untuk beberapa detik, tapi akhirnya dia mengangguk. Dia berbalik lalu pergi meninggalkan kamar. Marco tahu kalau Nick adalah pria yang tidak memiliki ambisi dan hanya ingin bersenang-senang. Setelah Marco pergi, Nick membalikan tubuhnya dan tersenyum licik ke arah Jenny. Lihat, Jenny. Demi kamu, aku bahkan langsung menolak bekerja sama dengan perusahaan multinasional seperti grup global.
Jadi, aku benar-benar sangat menyayangimu. Apa kamu tidak bisa merasakan cintaku padamu? Nick berbicara sambil hendak menarik tangan Jenny. Akan tetapi, Jenny yang tadinya sudah menerima nasibnya malah seolah-olah berubah menjadi orang gila. Dia lagi-lagi mendorong Nick. Aku ini milik Tommy. Kalau kamu berani menyentuhku, kamu telah melanggar moral. Bab 820 kembali. Tiba-tiba Jenny berteriak, lalu wajahnya mulai memerah. Apa katamu? Kamu ditiduri oleh Tommy? Sial! Aku pikir kamu masih perawan. Mendengar ucapan itu, Nick mendadak tersulut emosi. Jenny mulai merasa panik. Awalnya dia ingin menggunakan cara ini untuk menyadarkan Nick. Namun, siapa sangka dia malah membuat Nick marah besar hingga Nick kehilangan akal sehatnya. Hebat sekali Tommy ini. Dia bahkan berhasil meniduri kalian berdua. Kalau begitu, aku juga ingin meniduri kalian ratusan kali. Nick mengucapkan kalimat tersebut dengan marah. Lalu, dia menampar Jenny dengan keras. Hush! Jenny berbalik badan untuk menghindar, lalu mundur beberapa langkah. Sedangkan Nick yang sedang dalam keadaan emosi dengan kedua mata memerah, sekali lagi melayangkan tamparan ke arah Jenny sambil memarahinya. Jenny terus mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Nick dengan cepat mengejar Jenny yang terus menghindar. Brooke? Tiba-tiba Jenny tersandung. Dia terjatuh dengan kedua kaki terlentang. Du! Jenny terjatuh dengan keras. Sekujur tubuhnya terasa sakit. Hahaha. Bahkan langit sedang membantuku sampai membuatmu jatuh terbaring. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Kondisi Jenny yang terjatuh ke lantai itu membuat Nick semakin semangat. Nick pun segera menghampiri Jenny. Jenny yang mengerti dengan kondisi saat ini, segera meringkukkan kakinya dan melindungi tubuh depannya dengan kedua tangannya. Haha! Nick tertawa dengan liar dan langsung menerkam Jenny. Brooke? Namun, di detik berikutnya, Nick mendadak berhenti tertawa. Sementara itu, Jenny juga merasa lututnya seperti mengenai sesuatu. Jadi dia tanpa sadar membuka matanya. Pada saat itu juga, dia baru sadar bahwa ternyata lututnya telah mengenai bagian terlemah dari seorang pria. Aduh! Aduh! Nick meraung kesakitan sambil membelalakan matanya. Kemudian, Nick terjatuh ke lantai di sampingnya sembari memegang bagian sensitifnya dan menggulingkan badan. Hanya seorang pria yang tahu bagaimana rasa sakitnya jika bagian tersebut terantuk. Karena bagaimanapun juga, bagian tersebut bisa disebut sebagai akar kehidupan seorang pria. Nick merasakan rasa sakit yang luar biasa, membuat dirinya tidak bisa berhenti meraung kesakitan. Sedangkan beberapa pengawal yang berada di luar pintu malah berdiri dengan tegap dan tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya menghela napas dan berkata dalam hati, cara bermain Tuan Muda Nick semakin lama semakin beragam. Dulunya selalu wanita yang menjerit keras, tapi hari ini malah Nick sendiri yang menjerit. Sakit, sakit. Aku akan menghabisimu. Aku akan membunuhmu. Setelah mendengar teriakan Nick yang seperti itu, para pengawal yang berada di luar pintu baru merasa ada yang tidak benar di dalam sana. Kedengarannya, Nick bukan sedang bermain. Pengawal-pengawal itu pun saling menatap, lalu segera mereka berlari masuk ke dalam. Ketika membuka pintu, mereka melihat tuan muda mereka sedang memegang bagian sensitifnya dan tidak berhenti berguling ke sana kemari. Karena rasa sakit tersebut di luar batas ketahanannya, wajah Nick mengerut. Sepertinya langit tidak membiarkan rencanamu berhasil, Hu. Jenny menepuk-nepuk badannya untuk membersihkan debu, lalu langsung berdiri.
Berani-beraninya kamu melakukan hal seperti ini ke Tuan Muda Nick? Apa kamu cari mati? Lalu, beberapa pengawal lainnya segera membantu Nick berdiri. Esti? Esti? Meski sudah berlalu beberapa saat, sepertinya rasa sakitnya tidak berkurang sama sekali. Nick masih terengah-engah merasakan sakit tersebut. Apa yang kamu lakukan terhadap Tuan Muda Nick? Teriak salah satu pengawal dengan marah. Dia merasa ragu beberapa saat dan masih tidak berani menyentuh Jenny sama sekali. Ketika aku terbaring di atas lantai, begitu aku mengangkat lututku, aku tidak sengaja menghantam bagian sensitifnya. Jawab Jenny dengan sungguh-sungguh. Dasar wanita sialan! Kurung dia sekarang juga! Jangan biarkan dia melangkah keluar dari kamar. Lalu bawa aku ke rumah sakit sekarang juga! Nick Wijaya menggertakkan giginya. Dia mengkhawatirkan tubuhnya, tapi dirinya juga tidak ingin terlibat dengan Jenny terlalu lama. Jika saja ada yang tidak beres dengan dirinya, maka dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan seksual selama sisa hidupnya. Tak lama kemudian, beberapa pengawal mengajak Nick keluar dari kamar. Meski di Flyhawk Mansion terdapat beberapa dokter. Karena kondisi Nick agak parah, dia perlu dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Jenny dikurung dan dijaga ketat oleh para pengawal sehingga sama sekali tidak bisa keluar kamar. Hush! Jenny yang ada di dalam kamar menghela napas panjang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya setelah kondisi Nick membaik. Namun, setidaknya untuk beberapa saat ini, dia sudah aman. Di kota Vero, 2 hari sudah berlalu. Di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota. Gudang ini adalah gudang tempat Kasman dan lainnya datangi ketika mereka berkumpul di kota Vero. Tempat ini adalah tempat yang dipilih oleh Dano dengan cermat. Ia terletak di tempat terpencil yang tidak menarik perhatian orang sama sekali. Pada saat ini, gudang besar yang sudah lama ditinggalkan dikelilingi oleh kerumunan orang kulit hitam. Di pinggiran terluar gudang, terdapat banyak kendaraan yang diparkir di sana. Di bagian dalam gudang, terdapat mantan bawahan Deska dan pasukan yang baru dikembangkan. Mereka setidaknya ada 500 orang. Di aula gudang, ada beberapa bawahan Riz. Mereka terlihat sangat setia dan alami. Di dalam gudangnya lagi, terdapat sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, terdapat semua anggota inti bawahan Valentino. Kasman, William, Riz, Danu, Deska dan 76 prajurit keluarga Wijaya semuanya ada di sana. Dari luar sampai dalam, setiap lapisan dijaga ketat. Semua ini dikarenakan Valentino yang memimpin di depan. Valentino baru saja menghubungi Hendrik tanpa memedulikan apapun. Namun, hasilnya sama saja nihil. Valentino tidak berhasil menghubungi Hendrik. Karena tidak bisa menghubungi Hendrik, maka anggota asosiasi Valentino Empire juga tidak bisa mendapatkan informasi kembalinya Valentino. Hendrik tidak akan membiarkan siapapun berkontak langsung dengan Valentino demi keselamatan Valentino. Karena jika di dalam asosiasi Valentino Empire terdapat seorang pengkhianat, setidaknya hanya ada Hendrik yang berada dalam bahaya dan tidak akan membiarkan keluarga Wijaya langsung menemukan Valentino. Oleh karena itu, Valentino hanya bisa mengandalkan kekuatan dan perkembangannya sendiri selama waktu ini untuk mempersiapkan dirinya kembali ke kota Neo. Namun, Valentino tidak merasa takut sama sekali. Bahkan jika Valentino merasa takut, dia juga tidak bisa melarikan diri dengan alasan apapun. Pak Riz, aku akan mengajak Danu, William, dan yang lain kembali dulu. Kalian kumpulkan dana dulu, lalu menyusul kami. Valentino berdiri di depan mereka semua, lalu memberi perintah dengan suara rendah. Namun, tidak ada orang yang menjawabnya. Kalian semua bisu? Tanya Valentino dengan suara serak.
Semua orang menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tanya sekali lagi, apa kalian semua bisu? Atau kalian tidak ingin mendengar ucapanku? Tanya Valentino dengan tatapan dingin. Shush! William dan Kasman ditambah dengan 76 prajurit keluarga Wijaya dengan total 78 orang. Semuanya berlutut di tempat. Tuan Muda Valentino, bahkan kalau Tuan naik gunung atau turun ke lautan api, kami sama sekali tidak berani menolak perintahmu. Tapi sekarang bukan waktunya kembali. Ucap William dengan nada memohon sambil berlutut. Tuan Muda Valentino, kami akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Tapi kalau Tuan kembali sekarang, bukankah sama saja dengan masuk ke markas lawan? Kami yang berjumlah 78 orang ini bisa gugur begitu saja, tapi Tuan tidak boleh. Ucap Kasman dengan mata besar dan nada bicara yang sangat serius. Adegan ini membuat Riz dan Danu merasa tersentak. Seperti itulah pesona dari kepribadian Valentino. Begitulah kesetiaan dari William dan orang-orang lainnya.